Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang isu gender yang mungkin relate banget dengan kehidupan kita sehari-hari. Dan tema atau judul yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini yaitu bagaimana perbedaan pola asuh antara anak laki-laki dan perempuan, dan bagaimana hal ini atau hal tersebut itu berpengaruh dalam dunia pendidikan. Dan pada kesempatan kali ini saya ditemani dengan narasumber yang sangat-sangat cantik ini, yang mungkin sudah nggak sabar banget ya teman-teman untuk menyampaikan argumentasinya. Mungkin langsung saja ke segmen yang pertama ya teman-teman. Jadi pada segmen yang pertama ini soal atau pertanyaan yang akan kita bahas di segmen yang pertama itu, kenapa sih topik ini itu menarik atau penting untuk kita bahas? Mungkin saya akan bertanya ke Mbak Silvi terlebih dahulu ya teman-teman, karena dari tadi udah nggak sabar banget untuk kelihatannya Mbak Silvi. Mungkin silakan Mbak Silvi untuk memberikan pendapatnya. Oke, terima kasih Mas Angga atas pertanyaannya. Menurutku nih ya, topik ini tuh penting banget karena hampir semua dari kita, entah sadar atau enggak, tumbuh dengan pola asuh yang berbeda cuma gara-gara jenis kelamin ya. Jadi cewek tuh harus sopan Mas Angga, sedangkan cowok tuh harus kuat gitu loh. Itu kayak template yang ditanam dari kita kecil, dan yang menarik banyak yang nerima aja tanpa mikir, padahal ini nyambung ke kepercayaan diri, ke pilihan pendidikan, sampai ke cara kita bersosialisasi dengan teman-teman. Seperti itu Mas Angga. Ya memang dalam mungkin kita saat kecil mungkin stereotip atau kebiasaan hal seperti itu memang umum terjadi di Indonesia terutama ya. Mungkin kita akan sedikit bergeser ke Mbak Linda. Mungkin silakan Mbak Linda memberikan pendapat. Kalau dari perspektifku itu pola asuh itu kayak fondasi. Jadi kalau fondasinya berbeda, nanti cara mereka untuk berkembangnya itu juga akan berbeda juga. Gitu Mas Angga. Jadi cewek itu lebih diarahkan ke domestik, sedangkan cowok itu lebih ke publik. Lalu akhirnya bikin kesempatan belajar dan berkembangnya itu juga nggak seimbang gitu. Karena ini kan harus dibahas juga biar orang sadar kalau pola asuh itu punya konsekuensi jangka yang panjang. Seperti itu sih kalau dari saya. Baik. Mungkin menarik yang disampaikan Mbak Dinda tentang bagaimana nantinya implementasi atau penerapannya setelah kita menerapkan pola hidup yang dijelaskan oleh Dinda tadi. Mungkin kita akan bergeser lagi ke Mbak Sofi ya. Sudah nggak sabar nih kayaknya. Ngasih dulu Mbak Sofi biar nggak tegang. Halo semuanya, terima kasih. Kalau menurut aku nih topik ini tuh penting ya, karena udah kita lihat di dunia sekarang tuh udah berubah banget kan. Dari peran laki-laki dan perempuan itu udah semakin fleksibel kan ya. Tapi dari pola asuh yang monoton itu jadi kayak nggak sesuai sama realita kita gitu loh Mas Angga. Mungkin gitu ya dari saya. Mungkin silakan berpendapat Mas Rafa, mungkin ingin menambahkan sedikit dari teman-teman yang sudah berpendapat tadi. Mungkin kalau kita memang apa yang dikatakan Mas Angga dan tentang stereotip itu benar sih. Terkadang kan perempuan kayak dituntut untuk misalnya di dalam rumah tangga, dapur dan sebagainya itu kayak udah tradisi gitu loh, turun temurun, dan nggak cuma ada di beberapa wilayah, itu hampir semua di Indonesia itu terjadi. Jadi membuat mereka tuh nggak berkembang sih jatuhnya, dan cenderung kayak oh ya udah ternyata perempuan tuh memang harus seperti ini, harus itu gitu. Mungkin itu sih dari aku. Menarik yang sudah dijelaskan dari keempat narasumber yang sudah tadi memberikan argumentasinya. Ini ada dua lagi putri-putri kita atau narasumber kita, yaitu Mbak Sika dan Mbak Septi. Mungkin dari Mbak Septi terlebih dahulu memberikan argumentasinya, silakan. Oke, terima kasih Mas Angga. Dari pendapatku ini tuh aku merasa juga sih ya, topik ini tuh sangat penting ya, karena pola asuh setiap orang tua ini kan berbeda-beda, dan orang tua kita ini juga mendidik kita ini kan dari orang tuanya mereka terdahulu. Maka dari itu seperti perbedaan pola asuhnya ini juga menonjol ya, karena kan kalau dilihat dari zaman sekarang sama zaman dahulu itu lebih kenkangan zaman terdahulu. Maka dari itu untuk membahas topik ini tuh bisa menjadi langkah awal untuk memutus rantai pola asuh yang lama dan pola asuh ke zaman modern.
karena kalau ke zaman sekarang ini kan banyak ya terlalu seperti orang tuanya tuh seperti kayak sudah biarin. Nah kalau orang tua zaman dahulu kan kayak kamu Ya, jangan benar-benar. gini. Nah itu dari pendapatku sih. Ya memang benar sih yang dibicarakan Mbak Septi tadi, memang terjadi di Indonesia terutama. Jadi terkait budaya-budaya seperti itu memang dilakukan secara turun-temurun. Misalnya dengan budaya-budaya tentang membedakan antara jenis kelamin laki-laki kemudian dengan jenis kelamin perempuan. Memang budaya-budaya seperti itu memang diturunkan ke zaman sekarang. Bisa kita lihat anak-anak sekarang ini kan juga juga saling berhubungan gitu dengan generasi-generasi yang sebelumnya seperti itu. Mungkin narasumber yang terakhir yang nggak sabar dengan menyampaikan argumentasinya atau memberikan pengalaman sedikit tentang bagaimana hubungan antara laki-laki dan perempuan ini, karena untuk menarik untuk kita bahas. Aku sendiri bahwa kalau cewek itu sering nggak pede sama dibesarkan karena dibatasi, dan cowok ini selalu mentalnya kurang kuat dan dikatakan itu sebabnya topik ini harus wajib dibahas. Oh iya, baik. Benar banget memang yang disampaikan Mbak Cika tadi, memang menarik untuk kita bahas nantinya atau kita kulik sedetail-detailnya menarik tentang topik pada podcast kali ini. Mungkin kita akan bergeser lagi ke segmen yang kedua. Jadi pada segmen yang kedua ini kita akan berbagi pengalaman pribadi nantinya tentang studi case yang telah teman-teman jelaskan di segmen yang pertama tadi. Mungkin langsung saja kita bergeser ke segmen yang kedua. Halo guys, kita kembali lagi. Jadi kita ini ke segmen kedua ya, berbicara tentang pengalaman pribadi nih Mas Angga. Bagaimana nih menurut Mas Angga? Iya benar banget, nggak afdol ya, nggak menarik kalau kita nggak berbagi pengalaman pribadi, karena penting kan kalau kita membahas nantinya hubungan dengan dunia pendidikan. Karena kalau kita melihat di dunia pendidikan sekarang ini mungkin budaya-budaya seperti misalnya cewek itu harus masuk SMA mungkin, karena di beberapa wilayah terutama itu menganggap bahwasanya SMK itu diperuntukkan hanya untuk laki-laki, misalkan seperti itu. Jadi di segmen yang kedua ini mungkin kita akan berbagi pengalaman seperti itu, mungkin pengalaman pribadi, mungkin bisa dari pengalaman dari teman-teman yang mungkin bercerita kepada teman-teman narasumber yang ada di sini. Oke, langsung saja ke segmen yang kedua. Kita mulai dari siapa ya enaknya ya? Bisa dimulai dari Mbak Salva, silakan. Oke, makasih nih Maras ya. Mungkin aku punya pengalaman pribadi yang benar-benar relate sama teman-teman nantinya semua ya. Yang pertama tuh aku tuh aku tuh punya adik cowok. Jadi mungkin aku kelihatan apa ya, relate banget gitu. Kalau misalnya aku main nih, pasti tuh orang tua jam 9, jam 8 tuh udah Mbak di mana? Sama siapa? Di telepon gitu. Iya, Tapi kalau cowok jam 1, jam 2 nggak pulang, nggak dicariin, itu kan teman-teman ngerasain semua ya. Narasumberku di sini juga ngerasain gitu. Itu benar-benar perbedaan yang sangat apa ya, signifikan sekali. Jadi ya beranggapan nggak apa-apa lah, cowok normal pun mereka pulang dengan keadaan selamat, tetap utuh gitu. Tapi kalau perempuan mungkin nantinya takutnya terjadi hal yang nggak enak. Sebenarnya mungkin ada baiknya. Tapi kalau menurutku ya bagaimanapun harus tetap sama dong demi keamanan antar anak. Itu sih. Seru banget ya Mas Tini cerita dari Mbak Salva ini. Iya benar banget, memang betul yang disampaikan Mbak Salva tadi mengenai bagaimana perilaku yang diterapkan oleh orang tua yang kebanyakan di Indonesia khususnya, tentang bagaimana anak dari mereka ini misalnya keluar malam seperti itu. Memang banyak di Indonesia hal seperti itu. Misalnya saya sendiri juga merasakan hal seperti itu gitu. Misalnya saya juga punya temen cewek gitu, seperti itu. Mereka itu biasanya kayak gini. Bahkan yang ingin kerja kelompok pun kalau malam-malam misalkan itu nggak boleh kan biasanya. Kalau memang laki-laki itu Bebas lah, kemana saja kan bebas. Sedangkan cewek aja yang bahkan mau
belajar pun juga ada halangan-halangan atau peraturan-peraturan yang dibuat oleh orang tua di luar sana. Mungkin orang tua harus menonton video ini. Betul. Mungkin kita sedikit bergeser ke Mbak Dinda mungkin yang ingin memberikan pendapat pribadinya atau cerita sedikit tentang hal ini. Kalau dari aku sih beban domestiknya ya yang benar-benar kayak kerasa banget. Kayak aku tuh juga punya kakak cowok kan. Jadi aku tuh dari SD tuh mungkin bisa dibilang tuh sering bantuin mama aku di rumah kayak bersih-bersih, terus masak, dan sedangkan kakak cowokku itu kayak dibiarin aja gitu. Ya udahlah biarin, orang cowok kok. Jadi kayak omongan seperti itu tuh kayak tumbuh gitu sampai dari aku sampai yang sekarang. Kayak oh berarti cowok ini nggak boleh masak, nggak boleh bersih-bersih rumah. Jadi semuanya tuh kayak harus cewek nih yang ngerjain. Gitu sih kalau dari pengalaman. Kalau zaman sekarang tuh apa sih Mas Angga namanya patriarki ya? Oh iya benar Yes. banget, memang seperti itu. Nggak boleh ya ibu-ibu. Kita lanjut. Ini kebetulan kelima narasumber kita ini dari cewek semua ya. Mungkin menarik kalau kita bergeser sedikit ke salah satu narasumber cowok kita yang mungkin nantinya seimbang kalau kita membahas dari Pandangan juga. cowok nih. Silakan Mas Diki memberikan pendapatnya. Mungkin dari aku ya untuk pengalaman pribadi. Kalau saya sendiri tuh dari dulu tuh biasanya aku terbentuk tuh dari orang tua. Yang pertama harus tidak boleh cengeng. Yang kedua harus kerja keras. Karena laki-laki itu harus aktif, tidak seperti perempuan. Kata orang tuaku. Dan aku itu terbentuk dari kata-kata itu. Iya benar. Mas aku juga gitu nggak sih? Kalau aku sih sedikit berbeda ya karena aku sedikit kayak dimanja gitu semua misalnya sampai Banget nih. Tapi kami tipe-tipe perempuan yang sebenarnya diberarti Iya. perempuan. ya lanjut saja mungkin lanjut ke Mbak Silvi bagaimana Mbak Sofi ya. bagaimana Sedikit rawat Oke, teman-teman. terima kasih. Kalau pengalaman pribadiku itu dari dan sepupuku ya, sepupu ini cowok. Jadi larangan ekspresi sih lebih tepatnya. Kalau aku tuh nggak boleh kayak gampang marah, kemudian gampang nangis kayak gitu. Sedangkan kalau cowok, kayak sepupu cowok tuh kayak ya udah kan wajar, namanya juga manusia gitu. Ada titik capek dan buat nangis kayak gitu. Mungkin jadi itu berpengaruh ke diri aku ya. Jadi kayak semuanya aku sendiri sendiri, nggak bisa cerita ke semua orang. Mungkin itu sih pengalamanku. Ya. Mungkin kalau kita telaah lagi, kalau kita berkaca lagi, munculnya isu ini atau munculnya permasalahan ini juga berasal dari permasalahan-permasalahan yang mungkin teman-teman sampaikan tadi, gitu, seperti itu. Jadi penting kalau kita sekali lagi memberikan edukasi atau mengetahui narasi tentang bagaimana gender ini memberikan dampak terhadap kehidupan kita sehari-hari. Mungkin akan kita bergeser ke Mbak Septi karena sudah senyum-senyum dari tadi, sudah sabar ya. Silakan Mbak. Oke, kalau dari pengalamanku ya, aku tuh di keluarga itu harus menjadi cewek yang diinginkan sama keluarga, kayak berekspektasi yang tinggi seperti itu ya. Kayak pekerjaan rumah itu harus selesai hari juga, kalau enggak itu bakal dimarahin. Nah, lalu kalau di dalam perkuliahan itu nilai itu harus bagus juga, apalagi kan orang tua juga yang membiayai begitu juga. Nah, itu tuh menimbulkan tekanan ganda dari aku sendiri sama ekspektasinya keluarga aku, itu sih. Ya. Teman-teman, saya sedikit berbagi sharing-sharing juga ya tentang bagaimana nantinya perempuan dan laki-laki ini hidup setelah jenjang sekolah misalnya. Jadi saat saya sampai umur segini ini ya sedikit yang saya ketahui tentang bagaimana contohnya laki-laki setelah lulus itu bagaimana pandangan seorang orang tua. Mungkin orang tua itu akan berpendapat tentang misalnya setelah lulus ini anak laki-laki harus kerja, harus kuliah, jadi harus pasti gitu. Berbeda dengan perempuan. Perempuan itu setelah lulus wis di omah wis gak apa-apa, soalnya kan oh ya ikan cewek kan. Padahal seperti itu kan sangat banyak banget ya kalau kita melihat di Indonesia. Jadi seperti itu kalau menurut dari saya pribadi mengenai
apa yang disampaikan Mbak Septi tadi. Mungkin Mbak Cika kita pendapat atau menambahi, silakan. Kalau di keluarga aku ya kan kalau laki-laki itu selalu mengambil keputusan sendiri. Jadi aku selalu jarang bisa ngomong karena selalu dianggap ngeyel gitu. Iya, silakan Mbak Simi gimana? Dari beberapa pendapat yang aku dengar ini ya Mas Angga ya, ada yang cukup sedih gitu ya, bikin terharu, ada juga yang asik banget nih. Kita bisa lanjut lagi nih ke segmen selanjutnya. Ya, segmen yang ketiga. Iya betul. Membahas apa Mbak Sylvie segmen yang ketiga ini? Segmen yang ketiga ini sepertinya membahas tentang dampak ke kepercayaan diri kita gitu. Oh ya, setelah tadinya kita membahas bagaimana pentingnya topik ini dibahas, kemudian kita berbagi sharing tentang pengalaman pribadi. Jadi segmen yang ketiga ini itu membahas tentang apa namanya? Dampaknya ke kepercayaan kita gitu gimana? Bagaimana dampak dari kepercayaan kita sendiri ke diri kita sendiri tentang apa namanya pengalaman pribadi yang telah teman-teman sampaikan tadi. Mungkin kita lanjut ke segmen ketiga. Halo teman-teman, kita kembali ke segmen terakhir. Dada dulu dong. Kita ini memasuki segmen terakhir nih Mbak Salva. Iya, Kita ganti host loh. Oh my god, bener banget ya. Kita ini lagi di segmen the last gitu loh. Tapi ini bener-bener menurutku apa ya berarti ya, kayak kesimpulan dari semua teman-teman yang sampaikan, dari yang topiknya kenapa penting, terus tadi tentang pengalaman pribadi, dan yang terakhir tadi udah disampaikan ya tentang dampaknya ke kepercayaan diri. Karena terkadang pola asuh itu juga berdampak loh Mbak. Dari kepercayaan diri seseorang tuh berdampak gitu. Jadi kayak kadang tuh anak kalau misalnya terlalu dididik nggak bisa apa ya berkembang, nggak berani ngomong, akhirnya jadi orang yang diem, nggak berani ngomong, betul, banyak kan pendem gitu kan kalau dipendem nggak enak ya. Mungkin kita langsung aja ya ke narasumber. Yang pertama ini kita lihat dulu deh dari sudut pandang cewek yang sering mendem, apakah Mbak Septi ini tipe-tipe yang dipendam apa yang bisa ngomong nih? Mungkin gimana Mbak Septi? Kalau dari aku sih ya, tipenya itu memendam itu pasti ya, karena apa ya? Kalau ditekankan dengan tekanan yang tinggi dari orang tua itu pasti apa ya istilahnya mengganjel gitu ya di dalam hati. Tipenya sih aku tuh meneman, tapi di sisi lain kan aku nggak mungkin juga mengungkapkan hal itu kayak omongan itu ke orang tua, karena aku tipenya juga apa sih mendendam gitu loh, mendendam, nggak mau ngungkapin ke orang tua gitu sih. Jadinya aku sering kayak lihatnya tuh lihatnya seperti minder kalau lihat kayak anak lain bisa curhat ke orang tua, tapi kan aku nggak bisa gitu, tipenya aku memendam seperti itu sih kalau itu. Betul banget sih Mbak Simi. Terkadang kita itu apa ya benar sih gitu, kalau memang terlalu memendam tuh akhirnya membuat orang tuh susah sih buat ngomong, terus akhirnya kalau ngomong sama temen aja deh susah buat Kayak apa kita ya? tuh iya betul banget. Jadi kayak kepikiran kan nanti jadinya sakit, misalkan Iya, bisa itu berdampak juga ya ke kesehatan juga nih gitu. Terus mungkin nanti ini sih kita bergeser ke pandangan cowok, karena kan dari tadi nih cowok tuh kadang sama orang tuh dikasih kepercayaan diri yang lebih ya, lagi manja ya. betul ya. Tadi ada salah satu yang bilang seperti itu ya kawan-kawan. Oke, kita bergeser ke Mas Angga, gimana katanya dimanja nih? Apakah kepercayaan dirinya tuh lebih wah gitu? ya sedikit berbagi pengalaman tentang bagaimana nantinya dampak terhadap diri saya sendiri terutama ya. Jadi terkadang saya juga merasakan tentang bagaimana apa namanya tekanan dari misal dari tempat tinggal saya, Lingkungan lah ya. lingkungan ya, karena apa ya kayak ada beban tersendiri lagi, misalnya di lingkungan saya atau di tempat saya, kalau cowok itu harus kerja, harus langsung kerja, nggak usah kuliah karena kuliah nggak penting kalau kita berbicara di dunia pendidikan misalnya. Kemudian kalau kita mau masuk SMA juga kayak agak minder kayak gimana gitu, soalnya kan lingkunganku juga apa namanya sangat kental akan hal tersebut, kayak cewek itu harus masuk SMA, cewek itu harus kuliah. Jadi laki-laki itu secara nggak langsung kayak ada tantangan tersendiri, kayak ada peraturan sendiri yang dibuat lingkungan saya gitu, seperti itu. Jadi
mungkin kalau kita berbicara dari sisi lain, kalau berbicara di dunia pekerjaan mungkin juga karena kalau kita berbicara kalau yang nggak dapat kerja misalkan, itu kan ada beban tersendiri lagi buat laki-lakinya, karena kok aku sampai saat ini cek nganggur yo kayak beda dengan cewek kan seperti itu lah. Itu yang menyebabkan banyak seorang laki-laki itu kayak kadang-kadang merenung sendiri, porong-porong mau pinang di kan biasanya seperti itu. Ya mungkin itu sih kalau dari saya. Jadi kayak bisa disimpulkan dari Mas Angga itu ibaratnya ya, cowok itu ibaratnya ya udah kamu selesai tuh nggak bisa langsung kerja, ngapain kuliah gitu. Cenderung kalau kuliah tuh udah itu kayak porsinya cewek. Begitupun juga sama kayak SMA kan pelajaran umum ya Mbak Zilvi. Jadi kayak kita porsinya lebih cocok ke cewek. Kalau cowok tuh kayak udah main di teknik gitu ya. Mungkin seperti itu ya yang bisa kita dapat dari Mas Angga. Terakhir nih dari Mas Tiki, gimana Mas Tiki pendapatnya? Untuk pengalaman diri saya ya, dulu pas aku bantuin orang tua sama ibu tuh udah beda, karena pas bantuin orang tua itu lebih keras daripada ngebantuin ibu saya, karena dari situ saya mempunyai kepercayaan diri bahwa seorang laki-laki itu harus mempunyai kerja keras. Beda dengan seorang perempuan, mungkin dari mbak saya sering ke dapur, dia sering membantu ibu, mungkin seperti itu. Ini relate sih sama pembahasan kedua tadi yang disampaikan Mbak Dinda ya. Kalau dosmetik apa ya, tekanan dosmetiknya tuh keras gitu, kerasa banget. Sama sih kayaknya dialami sama Mas Tiki gitu ya. Kayak mbaknya tuh cenderung di dapur, masak. Tapi kalau cowok tuh kayaknya harus yang main fisik banget nih gitu. Mungkin ini kayaknya Mbak Silvia ya, cukup menarik dan jawaban teman-teman dari segmen 1 sampai yang terakhir ini keren-keren sekali sih. Tepuk tangan dulu dong. Terima kasih ya atas pengalaman kalian sudah berbagi sama kita. Videonya jangan lupa dilihat ya ibu-ibu. Kata-kata hari ini Mbak Sobi. Perempuan juga bisa bersaing kali, emang cowok doang. Wes, kata. Kata-kata hari ini apa Mas Angga? Mau kira wedok tok sing iso masak, lanang ya iso masak. Cak terubus iku contone. Wes, asik. Kata-kata hari ini Mas Tiki. Beda tugas, beda carana, tapi harkatnya pada setuju. Laki bini pada penting, laki tak langkong. Bini sama laki pada setara. Oh iya.